Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan renungan harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya, Nyonya Tambun Sintua Pelita Baru Sinaga, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibel Fro Juliani Boru Tarihoran dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, puji dan syukur kami naikkan kepadamu di pagi hari yang penuh sukacita ini. Ya Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami mau bersekutu dengan Engkau, memohon kekuatan serta tuntunan firman-Mu, sehingga kami boleh dituntun firman-Mu untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu. Berikanlah hati kami yang mau taat mendengar serta mengerti kehendak-Mu. Ampuni kami dari dosa, agar kami layak bersekutu dengan Engkau. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami puji, kami muliakan Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 44. Beginilah firman Tuhan. Kematian Samuel. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas, lalu pergi ke padang gurun Paran. Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal, dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan beguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab biarlah orang-orang itu mendapat belas kasihan-Mu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini dan kepada anak-Mu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya.
Masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku, untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu, kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada tuan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arah. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan." Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikian ia, Nabal namanya, dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah, dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu
selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu, dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu, tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya, sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal, itu diceritakannya kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada, dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Pada hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya demikian, "Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya." Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri. Sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, "Sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu." Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Juga Ahinoam dari Yisrael telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. Tetapi Saul telah memberikan Mikal, anaknya perempuan, istri Daud, kepada Palti bin Lais yang dari Galim itu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 39. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang yang berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya.
Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, tema renungan bagi kita di pagi ini adalah Allah bertindak atas kejahatan. Sobat terkasih, renungan ini adalah kisah tentang Daud, Nabal, dan Abigail. Daud seorang yang hidup dalam pelarian dari Saul. Setelah Daud berkabung akan kematian Samuel dan membuatnya semakin bertambah susah, siapa lagikah yang akan menolong dan memberikan kekuatan dari pemburuan Saul kalau bukan Samuel? Maka Daud harus menyembunyikan diri ke padang gurun Paran. Nabal adalah seorang tuan tanah di Karmel. Ia kaya raya, tapi ia kasar dan jahat kelakuannya. Mendengar nama Nabal saja sudah kelihatan aneh dan begitu buruk. Nama Nabal berarti adalah anjing, bodoh, dan bebal. Saudara bisa bayangkan jika orang tua Nabal memberikan anaknya nama yang memiliki arti yang begitu buruk. Orang kalau dihina pasti disebut sebagai anjing atau anak anjing, dan pasti akan merasakan sakit hati. Dan benar, sifat Nabal benar-benar tercela. Istri Nabal adalah Abigail. Dia wanita yang baik, bijak, dan cantik. Sebagai orang pelarian, Daud dan orang-orangnya berada di Karmel. Mereka turut menjaga keselamatan kambing domba, lahan, dan gembala-gembala Nabal, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang hilang selama mereka ada di Karmel. Pekerjaan sebagai gembala bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi ribuan ternak yang suka berjalan sendiri, bodoh dan tanpa arah, terus-menerus akan mencari rumput. Tidak hanya bahaya dari binatang buas, tetapi juga jika domba itu dirampok oleh Filistin yang terkenal sangat suka menjarah bahan makanan. Kita bisa tahu ternak sebanyak itu kalau kehilangan sangat sulit ditemukan, kecuali jika penjaganya banyak. Itu sebabnya Daud yang begitu peduli mau membantu, melindungi, dan sekalipun mau berusaha bersama dengan orang-orangnya di tengah-tengah kelaparan. Pada suatu hari, Nabal mengadakan pengguntingan bulu domba. Nabal bersama dengan beberapa pegawainya pergi ke Karmel. Daud menyuruh orang-orangnya untuk menemui Nabal dan memberitahukan perbuatan baik mereka yang mau menjaga domba gembalaan orang-orang Nabal dan berharap akan mendapat belas kasih dari Nabal. Akan tetapi Nabal memaki-maki mereka. Nabal berkata, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya." Nabal menyinggung Daud yang diketahuinya telah memberontak dan lari daripada Saul. Itulah maksudnya sekarang ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Maka segeralah para hamba Daud kembali dan melaporkan semua yang dikatakannya kepada Daud. Kelakuan Nabal jelas sangat jahat di mata Allah dan juga menjadi peringatan buat kita semua. Bagaimana menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nabal, seorang yang bebal, berkelakuan sangat kasar, jahat, dan juga sangat pelit. Bagaimana mungkin orang seperti ini akan memiliki kasih Allah, kekayaannya yang begitu besar, namun tidak mau membagi kepada yang berkekurangan? Kita boleh perhatikan bahwa kejahatan biasanya satu paket dengan kekayaan, di mana ada orang yang pelit, tetapi jikalau orang yang hatinya benar-benar dipenuhi kasih Allah, dia akan membuka hatinya untuk mau berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan dan yang membutuhkan pertolongan. Inilah yang terjadi pada Nabal. Nabal suka berpesta pora. Bahkan Alkitab mengatakan perjamuannya seperti raja-raja, yang berarti benar-benar mewah, huru-hara, mabuk-mabukan bersama dengan kawan-kawannya. Berpesta pora, menghambur-hamburkan uang untuk memuaskan nafsunya sendiri.
Mendengar sikap kasar Nabal, Daud mengerahkan orang-orangnya untuk menyerbu, membunuh, dan mencelakai seisi rumah Nabal. Tindakan ini tidak baik. Kalau sampai terjadi, bukan hanya milik Nabal yang tertimpa musibah atau habis, tetapi kelompok Daud pun akan tercemar sebagai perampok dan pembunuh. Perbuatan Daud sekarang sudah seperti rampok yang tidak disuruh, namun menawarkan jasa sendiri dan akhirnya tidak mendapatkan imbalan yang diharapkan, menjadi main hakim sendiri atau membunuh orang. Disinilah kita tahu bahwa perlindungan Allah ada bagi Daud. Tuhan memakai istri Nabal yaitu Abigail untuk mencegah tindakan Daud dan memohon mengampuni kejahatan suaminya dengan cara damai. Abigail membawakan banyak makanan seperti yang diperlukan oleh orang-orang Daud dan dibagikan kepadanya. Abigail meminta maaf atas kelakuan suaminya yang begitu jahat. Lebih tepatnya, Abigail tergerak hatinya oleh belas kasihan dari kebaikan orang-orang Daud. Sebagai orang benar, jelas hati Abigail begitu peka akan kebaikan dan kemurahan. Abigail benar-benar sangat pandai. Pemberian dulu diberikan kepada Daud, setelah itu memohon permintaan maaf. Jadi, permintaan maaf Abigail tidak hanya diucapkan di mulut saja, melainkan ada aksi kasih yang membuat kalimatnya begitu berkuasa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan sendiri bertindak memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Sobat terkasih, orang yang dekat dengan Tuhan terkadang bisa saja terpengaruh jatuh ke dalam dosa. Seperti renungan ini. Ketika mendapat penghinaan dan caci maki dari orang lain yang ada di sekitar kita, dan kita berusaha untuk membalaskannya, bahkan dengan tindakan kejahatan sekalipun. Kemarahan dan kejahatan harus dikontrol. Memang sangat sulit untuk mengendalikan diri. Alkitab bukan melarang manusia untuk marah. Silahkan marah, namun jangan sampai menimbulkan dosa. Tuhan berkuasa dan memiliki cara untuk membalas kejahatan. Pembalasan bukanlah hak kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, maka Ia akan mencegah kita dari segala tindakan kejahatan. Sebagai penutup, saat ini ada banyak orang percaya seperti Nabal yang telah lama menjadi Kristen namun tidak hidup dalam pertobatan. Orang jahat hatinya begitu gelap. Dia pikir dengan hartanya yang banyak, maka hidupnya akan bergantung kepadanya. Seperti orang kaya yang bodoh yang menyombongkan dirinya, padahal hari itu juga akan segera mati. Maka berhati-hatilah dan segeralah bertobat dari kejahatan. Biarlah kita juga berhati-hati dan segera bertobat jikalau melakukan pelanggaran. Mari kita teladani tokoh Abigail, seorang wanita yang ternyata memiliki iman yang begitu hebat, bijaksana, dan cinta Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu dekat denganmu. Engkaulah yang berkuasa dan memampukan kami untuk bertindak bijaksana dalam menghadapi apapun dalam kehidupan kami. Berikanlah kami roh penguasaan diri untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini,
dapat menghubungi Bibel Fro Juliani Boru Tarihoran di nomor HP 0813 7583 4274. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Renungan ini dapat juga didengarkan melalui aplikasi RPK FM yang bisa diunduh di Google Play Store. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan Harian Shalom. Renungan Harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan ruang serbaguna dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau HP 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Sinaga dengan nomor HP 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. Dan kelima, ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang, STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul, STH, Bibel Fro Juliani Boru Tarihoran, bersama 24 orang sintua dan 3 calon sintua. Gereja HKBP Kernolong adalah gereja HKBP pertama di luar Pulau Sumatera. Tim doa. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Nyonya Marbun Sintua Melkida Boru Pangaribuan di nomor HP 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini. Kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.